Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Di Al-Madinah selalu bahagia. Allah Akbar. Baik, anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Pada ketua kelas dipersilahkan. Be ready. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita melanjutkan, Ustaz cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bilang hadir ya anak-anak Ustaz. Ahmad Sabiq, Al-Ghifari, Zafran. Baik anak-anak Ustaz. Nah, agar kita menumbuhkan persatuan dan kesatuan, yuk kita menyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kepada anak-anak Ustadz dipersilahkan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berpulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk anak-anak Ustaz. Nah, selanjutnya coba anak-anak Ustaz perhatikan video berikut ini. Kabel MyPhone, kabel ATA, kabel SATA, kabel front panel, kabel OSP, kabel power supply, kabel audio, hard disk, fan, RAM, prosesor, CD-ROM, Nah,
Dari video yang kalian amati, kira-kira nih, apa saja nama komponen yang kalian ketahui? Yuk, angkat tangan. Ya, nak Zagib. Fan. Ya, drum. Ada lagi? CD-ROM. Ya, Vito. Harddisk, Vito. Ya, selanjutnya harddisk. Ya, Zafran. Prosesor. Ya, Aswar. Kabel SATA. Nah, keseluruhan tersebut, nak, itu merupakan dari komponen perangkat keras komputer. Nah, adapun tujuan kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, nih perhatikan. Yang pertama, satu, murid dapat mengidentifikasi berbagai perangkat keras penyusun komputer. Yang kedua, murid dapat menjelaskan fungsi dasar dari masing-masing perangkat keras komputer. Yang ketiga, murid dapat menunjukkan sikap sebagai pengguna teknologi yang cerdas. Dan yang terakhir, murid dapat menggunakan aplikasi Canva untuk presentasi yang menarik secara relevan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, namun sebelum melanjutkan, nah di sini Ustadz akan membacakan aturan kelas terlebih dahulu. Nih, perlu perhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama, hargai setiap orang. Jadi nanti kita nih harus menghargai setiap orang dalam berbicara apapun. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran. Yang keempat, jaga kebersihan dan fasilitas kelas. Yang kelima, berani mencoba dan jangan takut salah. Jadi jangan takut salah, coba saja. Nah, selanjutnya, coba kalian amati lagi video berikut ini tentang perangkat keras komputer. Komputer terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi. Bagian-bagian utama komputer dapat dibagi menjadi dua kategori, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras, hardware. Hardware merupakan semua komponen fisik yang menyusun komputer. Secara garis besar, hardware komputer dikelompokkan sebagai berikut. A. Input device. Input device, perangkat input, adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari pengguna ke sistem komputer, yang kemudian diproses oleh perangkat lunak atau aplikasi yang berjalan di komputer tersebut. Berikut adalah beberapa contoh input device yang umum digunakan. 1. Keyboard. Digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer. Terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. 2. Mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan cursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. B. Process device. Process device adalah semua perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses atau mengolah data. 1. Prosesor. Prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer. Rata-rata CPU sekarang ini sudah memiliki beberapa core. Makin banyak core yang dimiliki CPU, makin banyak data yang bisa diproses secara bersamaan sehingga multitasking pun kian terasa enteng. 2. VGA, Video Graphics Adapter. Sebuah standar perangkat keras grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat tampilan seperti monitor. VGA mengatur bagaimana gambar dan teks ditampilkan di layar, dan juga berfungsi untuk memproses sinyal video dari komputer ke monitor. C. Output device. Output device, perangkat output, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami atau digunakan. Output ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan data yang dicetak atau diproyeksikan. Berikut adalah beberapa contoh output device yang umum digunakan. 1. Monitor. Digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dalam bentuk teks, gambar, atau video. Monitor umumnya memiliki layar LED atau LCD,
dan digunakan untuk berinteraksi dengan antarmuka komputer. 2. Printer. Perangkat ini mengubah informasi digital dari komputer menjadi format fisik, seperti kertas. Ada beberapa jenis printer, seperti printer inkjet, laser, dan dot matrix. D. Storage device. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi digital. Perangkat ini memungkinkan komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, file pengguna, dan data lainnya, baik secara permanen atau sementara. Berikut adalah beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer. 1. Hard disk. Perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar magnetik untuk menyimpan dan membaca informasi. HDD adalah salah satu jenis perangkat penyimpanan permanen yang paling umum digunakan dalam komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. 2. SSD. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak. Berbeda dengan hard disk drive, HDD, yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan dan membaca data. SSD menawarkan performa yang lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih efisien dalam hal penggunaan daya dibandingkan dengan HDD. Nah, dari video yang kalian amati, nah ada 4 komponen tadi. Yang pertama apa? Input device. Yang kedua, siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Yuk, yang kedua, Alif. Proses device. Iya nak, Daniel. Output device dan storage device. Jadi dengan begitu kalian udah paham ya. Nah sekarang ada studi kasus nih nak. Nih perhatikan studi kasusnya. Ustadz bacakan. Kenalkan ini Kak Budi. Jadi ini gambar ini anggap saja Kak Budi. Seorang mahasiswa. CPU lamanya. Nah CPU-nya seperti ini nak. Nah CPU-nya seperti ini. Ustadz taruh dulu di sini ya. Nah CPU lamanya kata Kak Budi rusak dan dia butuh CPU baru untuk mengerjakan tugas kuliah seperti mengetik makalah, mencari bahan di internet, dan sesekali mengedit video ringan. Kak Budi punya tabungan 5 juta, kata Kak Budi. Dia bingung, dengan uang segitu lebih baik memperbaiki CPU lamanya atau membeli CPU baru. Kak Budi tidak paham, kata Kak Budi tidak paham tentang perangkat keras komputer yang ada di dalam CPU. Jadi menurut Kak Budi ini adalah CPU-nya. Kak Budi meminta bantuan kita untuk memberi rekomendasi terbaik. Ada studi kasus di sini. Nah, untuk memecahkan studi kasus ini, Ustadz nanti akan membagi kelompok kalian. Nah, Ustadz hitung dari sini aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, berarti ada yang 4, satu kelompok 4 siswa, ada yang 3 siswa. Perhatikan. Berdiri dulu. 1 di sini, 2 di sebelah sana, 3 di situ, 4 di sini ya. Nah, yuk cari dulu anggotanya. Yuk, kelompok 1 cari dulu. Nah, selanjutnya kelompok 1 di sini ada 4 PC nih nak. Ada 4 PC. Kalian angkat dulu PC-nya, taruh di atas meja ya, seperti ini. Nah, Ustadz kasih contoh seperti ini. Yuk ambil PC-nya. Kelompok 2 ambil PC-nya. Kelompok 3 ambil. Kelompok 4 ambil nak PC-nya. Yuk, kelompok 3 di sini ya. Yuk ambil PC-nya. Geser aja nggak apa-apa. Nah, kita pecahkan masalah Kak Budi. Sudah duduk berkelompok? Nah, berkelompok ya. Duduk berkelompok. Nah, selanjutnya Ustadz akan memberikan materinya nih. Tiap kelompoknya. Kalian sambil nanti lihat perintahnya dulu ya. Ustadz bagikan materinya terlebih dahulu.
Ustaz bagikan dulu ya. Nah, kemudian Ustaz juga bagikan LKPD-nya. Nih untuk kelompok 1. Nih untuk kelompok 2. Nih, apa itu namanya? Yo, koram. Yang ini apa namanya? Yo. Nih. Yo, coba analisa sendiri. Lihat di LKPD-nya. Lihat ya. Kita pecahkan masalah Kak Budi. Ya, nama anggota kelompoknya. Kalau ingin buka kayak gini nak ya. Diputar. Nah, sambil dilihat di materi ajarnya ya. Nah, ini ditarik ke atas dia. Nah, itu apa namanya? Apa namanya? Prosesor. Bagus. Yuk coba analisa. Kenapa kerusakan CPU Kak Budi itu? Yuk. Yang ini ditulis di sini. Ini petunjuknya, jadi nggak perlu anak Ustaz. Jadi lihat dulu kasusnya tuh, baca kasus Kak Budinya, kemudian kalian pecahkan masalahnya. Nih. Ustadz kasih waktu 20 menit ya untuk menganalisa, dan ada juga nih, nanti jangan lupa dipresentasikan. Yo, ada kalian yang bisa apa namanya? Bisa buat presentasi, ada yang menganalisa, jangan lupa. Ustadz sambil ini ya. Kalau sudah dianalisa kerusakan komputer Kak Budi, yuk boleh kalian rapikan kembali, susun CPU Kak Budi. Nah, caranya kayak gini nih. Nah, baru masukkan dan simpan ininya. Kelompok 2 sudah diamati kerusakan komputer Kak Budi. Nah, yuk boleh CPU-nya taruh di depan dulu nak. Yuk angkat CPU-nya, taruh di depan. Ntar Ustadz spin dulu. Nah, start spin dulu ya. Siapakah yang maju duluan? Kelompok 3. Oke, silahkan perkenalkan anggota kawannya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zafran. Perkenalkan, nama saya Bita Dina Pratama. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dalhadi. Nih, nak pakai ini aja. Nggak dengar. Yuk. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan bantu Kak Budi. Yuk. Yuk, siapa yang mau jadi operator? Silakan duduk. Jadikan operator. Belum. Nah, jadi dari analisa kasusnya, yang pertama yaitu kan kerusakan pada CPU komputer. Yang kedua, Kak Budi bingung mau memperbaiki CPU komputernya atau membeli CPU komputer yang baru. Nah,
Kami sudah mempelajari dari CPU-nya, bagian dari komponen CPU yang kami amati dan fungsinya. Yang pertama, FGA berfungsi memproses VGA. VGA berfungsi memproses pengeluaran output. Yang kedua, CPU berfungsi register, unit kendali, dan unit aritmatika. Yang ketiga, motherboard berfungsi berhubungkan komponen utama komputer. Nah, kesimpulan dari kami, analisis kerusakan dan pendapat kami, setelah kami membongkar dan mengecek bagian dalam CPU-nya, punya Kak Budi, menurut pendapat kelompok kami, sebaiknya Kak Budi merakit CPU yang baru dengan memperhatikan penggunaan jangka panjang sebab CPU Kak Budi sudah ketinggalan zaman. Namun permasalahan lain adalah tabungan Kak Budi bisa saja habis. Sebab dengan merakit CPU baru dan melihat spesifikasi sekarang tentunya jauh lebih mahal. Oh, jadi menurut kelompok 3 katanya Kak Budi mau dianjurkan untuk membeli CPU baru. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok yang lain? Skip? Nah, ada yang bertanya nggak? Ya, Aswar. Dengan membeli CPU komputer baru kan lebih enak tidak mikir perlu. Tapi dengan membeli CPU komputer baru kan lebih enak tidak mikir perlu memperbaikinya. Ada sanggahan dari kelompok 3 gimana? Nah, memang benar dengan membeli CPU komputer baru, masalah sudah selesai. Tapi kan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dari segala aspek sebelum mengambil keputusan sendiri. Oh, ada lagi? Cukup? Yuk kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah analisa kasus. 1. Kerusakan pada CPU komputer. 2. Kak Budi bingung mau memperbaiki CPU komputernya atau membeli CPU baru. Yang kedua adalah bagian komputer CPU dan fungsinya. Ada 3 komponen CPU atau fungsinya. Yang pertama ada hard disk, berfungsi untuk penyimpanan data secara permanen. Yang kedua RAM, berfungsi menyimpan data sementara. Dan yang ketiga DVD-ROM, berfungsi untuk memutar kaset atau DVD player. Ada pula kesimpulannya, yaitu analisis kerusakan dan pendapat kami setelah kami membongkar dan mengecek bagian dalam CPU punya Kak Budi. Menurut pendapat kelompok kami, Kak Budi seharusnya tidak perlu membeli CPU baru, sebab setelah kami amati ternyata permasalahannya terletak pada pemasangan RAM-nya, yaitu RAM-nya tidak terpasang dengan baik dan benar, sehingga CPU-nya Kak Budi bermasalah dan tidak bisa digunakan. Pemasangan RAM ini kami dapat dari video yang tadi ditampilkan oleh guru kami tadi dan membaca referensi dari internet. Solusi untuk Kak Budi, sebaiknya Kak Budi berani mencoba membongkar sendiri sebelum dibawa ke tempat servis. Dengan begitu, Kak Budi bisa mendapatkan ilmu dari masalahnya sendiri. Ini kesimpulan kami yang kami dapatkan, analisis kerusakan dan pendapat kami. Setelah kami membongkar dan mengecek bagian dalam CPU punya Kak Budi, menurut pendapat kelompok kami tidak memilih keduanya, baik memperbaiki CPU lama ataupun membeli CPU baru. Saran dari kelompok kami, sebaiknya Kak Budi membeli laptop saja. Karena menurut kami, Kak Budi kan seorang mahasiswa. Jadi jika memperbaiki atau membeli CPU, maka akan mengalami kesulitan saat sidang skripsi nanti sebab CPU Kak Budi susah dibawa kemana-mana. Saran dari kelompok terakhir, Kak Budi itu membeli laptop saja. Ada tanggapan? Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari keempat kelompok tadi kesimpulannya berbeda-beda.
ada yang menyarankan bahwa Kak Budi sebaiknya membeli laptop saja. Karena apa? Laptop lebih praktis. Nah, selanjutnya kita beri aplaus kepada semua kelompok yang maju. Nah, baik anak-anak Ustaz. Sebagai informasi tambahan bahwa perangkat keras itu adalah perangkat fisik dari komputer yang bisa kalian sentuh. Kayak tadi tuh CPU Kak Budi kalian sentuh. Nah, itu intinya. Nah, ayo kesimpulan dari kasus tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan Vito. Silakan Nak. Silakan maju ke depan. Oke, kesimpulan terakhir, pelajaran terpenting dari kasus ini bukanlah tentang barang apa yang harus dibeli, melainkan tentang proses pengambilan keputusan yang baik. Kak Budi harus terlebih dahulu menentukan apa yang terpenting baginya. Dengan memahami prioritas tersebut, ia dapat membuat pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya, sehingga terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Sekian itu dari kesimpulan akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, selanjutnya anak-anak Ustaz. Kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Yuk, silahkan gunakan gawai kalian dan scan barcode ini. Yuk, silahkan. Coba klik di leaderboard. Nah, Darel Roman poinnya 9, Danis Arasha 7. Belajar lagi ya. Yang nilainya Sagif Biantara 6. Nah, nanti yang nilainya rendah itu nanti belajar kembali ya. Baca materi yang Ustadz sampaikan yang ada di buku kalian, dibaca kembali. Nah, baik anak-anak Ustadz. Kira-kira nih, menurut kalian gimana pembelajaran kita hari ini? Senangkah? Bahagiakah? Atau gimana? Yo. Seru. Nah, seru. Nah, sekarang bagaimana tentang perangkat keras? Apa kalian mengetahui komponennya? Oke, kalau sudah tahu, alhamdulillah. Baik, anak-anak Ustadz, cukup sampai di sini ya. Materi kita ingat, pekan depan insya Allah kita belajar tentang perangkat lunak software. Nah, Ustadz harapkan di pertemuan berikutnya, anak-anak Ustadz, semangat lagi belajarnya ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Sebelum Ustadz akhiri, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, anak-anak Ustadz, cukup sampai di sini. Oke, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.